Di balik riuh panasnya panggung politik tanah air dan gejolak fiskal yang makin mepet, orang-orang yang paham arah angin justru lagi bersiap menarik aset mereka dari sistem perbankan tradisional. Ingat, ini sama sekali bukan ajakan untuk money rush, bukan provokasi buat bikin kepanikan massal, melainkan sebuah pembacaan dingin. Saat utang negara membengkak, ketidakpastian regulasi membayangi, dan risiko likuiditas bertabrakan, menumpuk seluruh kekayaan dalam bentuk angka digital di bank itu sama saja kayak membiarkan es batu mencair di bawah terik matahari, hilang diam-diam tanpa suara. Di video ini, gue mau bahas ada 5 alasan kenapa orang yang pintar dan mulai paham situasi, diam-diam mulai menarik uangnya dari bank. Dan alasan yang terakhir bakal bikin lo paham betul kenapa mereka melakukannya. Cukup simak video ini sampai habis biar lo paham dan tahu alasannya. Mari kita bongkar alasan pertama yang sering dilupakan banyak orang karena tertutup ilusi keamanan perbankan. Waktu lo menaruh uang 100 juta rupiah di bank, apa lo benar-benar memegang uang itu secara fisik? Jawabannya jelas enggak. Uang itu seketika berubah jadi sekadar catatan utang bank ke lo yang kemudian oleh sistem dipinjamkan lagi ke pihak ketiga. Dalam sistem perbankan cadangan fraksional, rasio giro wajib minimum atau GEW-EM yang ditetapkan Bank Indonesia menentukan berapa banyak dana yang wajib disimpan bank sebagai cadangan. Artinya, mayoritas uang publik diputar kembali ke pasar kredit, bukan duduk manis di brankas. Begitu situasi politik dan ekonomi domestik memanas di bulan Agustus ini, risiko kredit macet atau non-performing loan berpotensi melonjak, membuat likuiditas sektor perbankan makin mengetat. Data menunjukkan bahwa ketika risiko gagal bayar korporasi meningkat, bank akan memperketat penyaluran kredit dan mengamankan cadangan internal mereka. Orang-orang pinter paham banget kalau di dalam sistem keuangan modern, aset yang lo simpan adalah kewajiban di neraca bank. Begitu terjadi krisis kepercayaan atau pengetatan likuiditas secara sistemik, akses lo ke uang sendiri bisa dibatasi cuma dalam hitungan detik lewat regulasi baru pengetatan penarikan, batas harian transfer digital, atau gangguan kendala teknis pada sistem pembayaran tanpa peringatan terlebih dahulu. Alasan kedua yang bikin para investor berpengalaman mulai mengamankan likuiditas adalah ancaman inflasi terselubung dan pelemahan daya beli rupiah yang makin nyata. Pemerintah dan Badan Pusat Statistik mungkin merilis angka inflasi resmi di kisaran 3 atau 4% per tahun, sebuah angka yang kelihatan manis dan terkendali di atas kertas laporan bulanan. Tapi coba lu keluar rumah, belanja kebutuhan pokok di pasar harian, bayar biaya pendidikan anak, atau hitung indeks harga properti di Indonesia yang makin enggak masuk akal buat dikejar dengan kenaikan gaji bulanan rata-rata. Inflasi real yang kita rasakan di lapangan jauh melampaui rata-rata suku bunga tabungan yang cuma 0, sekian persen atau bunga deposito harian yang bahkan langsung habis tergerus biaya administrasi bulanan dan pemotongan pajak penghasilan atas bunga sebesar 20%. Mengendapkan uang tunai di bank saat iklim politik dan ekonomi nasional sedang memanas sama aja dengan membiarkan daya beli lo terpotong secara sistematis setiap hari. Uang 100 juta rupiah milik lo hari ini mungkin tetap tercetak angka 100 juta di layar ponsel 5 tahun ke depan, tapi nilai real barang yang bisa lo beli dengan uang itu sudah menyusut drastis. Orang yang paham cara kerja finansial enggak bakal membiarkan kekayaan mereka mati berdiri di dalam sistem yang terus mengikis nilai asetnya. Masuk ke alasan ketiga, yaitu dampak eskalasi politik dalam negeri terhadap kebijakan moneter, stabilitas suku bunga, dan pergerakan nilai tukar. Bulan Agustus selalu menjadi titik krusial di Indonesia, terutama saat nota keuangan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara dibacakan dan peta kekuatan politik mulai bergeser ketat. Waktu terjadi ketidakpastian politik dan pembengkakan defisit anggaran, arus modal asing atau foreign direct investment seringkali melakukan aksi lepas aset dan kabur dari pasar keuangan domestik. Fenomena capital outflow ini secara langsung menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, memaksa bank sentral memutar otak dan menaikkan suku bunga acuan demi menahan gejolak pasar. Tekanan kenaikan suku bunga ini langsung menjalar ke sektor perbankan nasional yang harus menanggung beban risiko biaya dana yang makin mahal. Di saat para pemain besar dan institusi finansial mulai mengamankan modal mereka ke aset-aset fisik yang bebas dari risiko pihak ketiga, masyarakat awam sering jadi pihak terakhir yang sadar bahwa kapal yang mereka tumpangi sedang kemasukan air. Tarik uang dari bank di sini bukan berarti lo harus menyimpan semua tunai di bawah kasur, melainkan memindahkan fleksibilitas modal lo ke instrumen lindung nilai yang enggak terikat secara mutlak pada nasib sistem perbankan yang rentan terkena dampak kebijakan politik. Lalu kita sampai pada alasan keempat, yaitu risiko krisis likuiditas dan tren digitalisasi yang makin membatasi kontrol pribadi atas aset.
Kita hidup di era di mana transaksi digital, perbankan seluler, dan pembayaran pakai kode QR dipuja sebagai puncak kemudahan modern. Tapi kita sering lupa kalau kemudahan selalu dibayar dengan pengorbanan kontrol penuh atas hak pribadi kita sendiri. Saat seluruh aset lo berbentuk angka digital di dalam server perbankan, lo sepenuhnya bergantung pada ketersediaan sistem, keandalan jaringan internet, dan kebijakan sepihak dari lembaga keuangan maupun regulasi pemerintah. Jika terjadi penarikan dana massal atau rush money akibat isu politik yang merebak, atau gangguan sistemik pada infrastruktur pembayaran nasional, lo bisa seketika kehilangan kemampuan untuk bertransaksi menggunakan uang lo sendiri. Sejarah krisis keuangan dunia maupun domestik mengajarkan kita bahwa saat situasi krisis mencapai puncaknya, aturan main bisa berubah dalam semalam, pembatasan penarikan tunai harian diberlakukan secara ketat, dan lo cuma bisa menonton saldo uang lo terkunci tanpa punya kekuatan buat melawan. Orang-orang yang berpikir jauh ke depan selalu memastikan bahwa mereka memegang kontrol langsung atas sebagian aset mereka, baik dalam bentuk fisik maupun instrumen liquid yang betul-betul bisa diakses kapan saja tanpa perlu meminta izin dari pihak manapun. Terakhir, alasan kelima adalah alasan paling mind-blowing yang bikin lo paham betul kenapa orang-orang pintar melakukannya. Ini bukan cuma soal melindungi diri dari krisis, tapi soal mencuri panggung di tengah kekacauan untuk mengubah nasib finansial secara drastis. Ketika perekonomian memanas, pasar modal bergejolak, dan mayoritas masyarakat terjebak dalam kepanikan massal, disitulah harga aset-aset berkualitas tinggi mendadak ambruk. Emas murni, properti terdistres dari pemilik yang butuh uang cepat, sampai akuisisi saham bisnis strategis di Indonesia, semuanya bakal obral harga di bawah nilai wajar. Tapi ingat, peluang emas bernilai raksasa ini cuma bisa disambar sama mereka yang memegang likuiditas nyata di tangan, orang-orang yang siap mengeksekusi modal dalam hitungan menit tanpa terhalang birokrasi, limitasi transfer harian, atau clearing perbankan yang lambat dan berpotensi dibekukan. Jika seluruh modal lo terkunci rapat dalam sistem yang sedang goyah, lo cuma bakal jadi penonton yang gigit jari saat para investor cerdik memborong kekayaan real dengan harga diskon gila-gilaan. Memindahkan sebagian dana keluar dari sistem perbankan tradisional bukan sekadar respons defensif pasif yang lahir dari rasa takut, melainkan manuver ofensif paling tajam untuk mengambil alih kendali penuh atas kekayaan lo dan melompati hierarki finansial saat pasar sedang runtuh. Pada akhirnya, membaca pergerakan ekonomi bukanlah tentang ikut-ikutan panik atau percaya gitu aja sama ramalan kiamat finansial. Ini tentang melatih diri kita biar enggak naif melihat sistem yang dibangun bukan buat melindungi kita secara personal, melainkan buat menjaga keberlangsungan sistem itu sendiri. Jangan pernah merasa bersalah karena lo ingin memegang kendali penuh atas setiap tetes keringat dan hasil kerja keras yang udah lo kumpulkan dengan susah payah. Mengamankan aset, membagi risiko ke berbagai keranjang, dan selalu siap menghadapi skenario terburuk adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta ke diri sendiri dan keluarga yang bergantung sama lo. Dinamika politik dan ekonomi di tanah air mungkin makin enggak menentu, tapi selama kita punya kesadaran, literasi, dan keberanian buat mengambil tindakan rasional, kita bakal selalu menemukan jalan buat bertahan dan bahkan tumbuh melampaui krisis. Kalau lo merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru yang bermanfaat buat perjalanan finansial lo, jangan ragu buat bagikan narasi ini ke orang-orang terdekat yang lo pedulikan, tinggalkan jempol lo sebagai bentuk dukungan, dan pastikan lo udah bergabung di channel ini agar kita bisa terus belajar dan membongkar realita ekonomi bersama-sama di video-video berikutnya.